Baru-baru ini kerap muncul kasus pelecehan agama yang dia itu didasari dengan aplikasi TikTok. Kenapa? Karena mereka itu melakukan TikTok sambil memperagakan ritual ibadah. Ini yang sangat disayangkan. Nah, lalu ada juga sebuah lagu religi yang liriknya itu diganti dengan kata-kata yang memang sangat tidak pantas. Nah, hal ini ya, bahasan-bahasan ini itu pernah kami angkat dalam sebuah diskusi yang kami selenggarakan bersama dengan siswa dan juga orang tua yang ada di Bintang Mulia Homeschooling. Bagi ayah dan bunda yang sampai saat ini masih juga belum tahu Bintang Mulia Homeschooling itu adalah apa, Bintang Mulia Homeschooling itu adalah homeschooling yang berbasis kelas online. Jadi siswanya itu bisa memilih untuk belajar dari rumah tanpa harus datang ke sekolah yang posisinya ada di Kota Kudus. Nah, dari penelusuran yang sudah kami lakukan, ternyata beberapa siswa-siswi kami itu memang ada yang memiliki aplikasi TikTok di handphone mereka. Nah, mereka juga mengaku bahwa unduhan aplikasi tersebut itu mereka gunakan hanya untuk sebatas berkreasi, melepas rasa bosan saat tak ada aktivitas dengan cara bernyanyi lip sync dan juga gerak lagu. Nah, gerak lagu ini itu pun gerak lagu yang biasa-biasa saja. Kemudian diskusi ini berjalan dengan hangat, siswa itu tanpa ada rasa tekanan karena mereka bukan sama sekali kita jadikan sebagai objek. Pada kesempatan ini mereka juga semacam menjadi ajang bagi siswa meyakinkan kepada para orang tua bahwa video yang mereka produksi itu hanyalah sebatas video gerak biasa yang tanpa ada embel-embel melanggar batasan norma kesopanan. Nah, hal ini itu menumbuhkan bahwa rasa kepercayaan dan juga kedekatan orang tua itu terbukti mampu menjadi tameng agar siswa itu tidak terjerumus dalam tindakan yang negatif. Perlu juga adanya kejernihan berpikir serta kedewasaan itu sebagai panduan pada setiap siswa dalam bertindak. Ayah dan bunda, kita harus mengetahui bahwa aplikasi TikTok ini itu diciptakan oleh seorang pria yang bernama Jiang Yiming. Pria asal Cina ini itu memiliki perusahaan teknologi bernama ByteDance sejak Maret tahun 2012. Nah, Yiming ini itu adalah lulusan software engineer dari Universitas Nankai. Kelihatan banget kalau mereka itu bisa menggunakan apa yang memang mereka miliki untuk membuat sebuah produk di mana produk itu nanti dijamin akan disukai oleh banyak orang dan juga akan mendatangkan pundi-pundi rupiah. TikTok ini adalah salah satunya. TikTok itu awalnya tercipta hanya untuk seru-seruan belaka. Yiming ingin memfasilitasi orang-orang yang memang biasanya suka bernari, berdansa, itu ditambah dengan musik yang memang sangat simpel, kurang lebih 15 detik, dan ditambah sangat menyenangkan lagi kalau video tersebut itu bisa disimpan lalu diunggah di sosial media, karena sekarang adalah zaman-zamannya orang narsis di media sosial. Nah, di negara asalnya aplikasi ini itu memang lebih dikenal dengan nama Douyin, resmi diluncurkan pada September tahun 2016. Nah, penelusuran kami sepanjang tahun 2018 ternyata popularitas TikTok ini sungguh luar biasa. TikTok itu merajai App Store dengan total unduhan lebih dari 500 juta kali unduhan. Luar biasa ya. Dengan 125.000 pengguna aktif tiap harinya. Nah, ini yang mengejutkan. Sebagai seorang pencipta, ternyata Yiming itu mengaku tak pernah menggunakan aplikasi buatannya itu. Alasannya ya karena memang faktor usia. TikTok ini sebetulnya diciptakan memang untuk target market penggunanya adalah anak-anak muda. Tetapi belakangan dia akhirnya mengakui kalau dia itu sempat membuat video TikTok dengan para karyawannya untuk kepentingan promosi. Nah, kita lihat ya, ini sekaligus untuk kepentingan promosi belaka, bukan hanya untuk aneh-anehan seperti yang kita tahu. Nah, kemudian untuk di Indonesia sendiri, karena Indonesia itu sebagai negara terbesar ke-6 pengguna internet sedunia, tentu Indonesia menjadi sasaran target marketing aplikasi ini. Nah, perjalanan TikTok sampai di Indonesia ini pun juga sempat diwarnai aksi pemblokiran oleh pemerintah
tepatnya melalui Kemenkominfo pada tanggal 3 Juli 2018 silam. Hal ini itu karena Kominfo itu mendapatkan laporan sebanyak 2.853 laporan negatif tentang penggunaan aplikasi TikTok ini. Nah, aplikasi yang memang seharusnya mewadahi bagi kaum muda yang suka musik, kemudian tari bebas, terus juga lip sync. Tetapi kenyataannya kalau kita melihat sekarang itu konten yang dibuat oleh para pengguna itu melampaui batas porno aksi, ya. Setelah melalui pengaturan ulang, kemudian perjanjian ulang dengan pemerintah, dan juga harus melalui masa pengawasan, akhirnya aplikasi TikTok ini kembali diberikan izin edar oleh pemerintah. Tapi sayangnya, ayah bunda semuanya, kalau kita melihat aplikasi TikTok saat ini, itu rasa-rasanya masih ada saja tampilan yang mengumbar kemolekan tubuh dan juga pakaian-pakaian minim para penggunanya. Nah, ayah dan bunda semuanya, silahkan hati-hati, diawasi dengan betul putra-putrinya, karena sesuai dengan hasil diskusi kami dengan para siswa dan juga orang tua, itu setidaknya kepercayaan dan juga pendampingan itu akan memberikan dampak yang positif, sehingga anak-anak ini tidak mudah terjerumus pada tindakan yang negatif.